Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Aktan Sabrina hadir menyapa Anda. Kali ini, saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Prodi Manajemen FE Untidar gelar Integrated Leadership and Communication Bootcamp 2025 untuk mahasiswa angkatan 2022. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar menggelar kegiatan Integrated Leadership and Communication Bootcamp 2025 pada Rabu 1 Oktober 2025 di Gedung GKU Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Hanung Eka Atmaja SEMM serta doa oleh Sofyan Azhari Nur SEMM. Kegiatan dihadiri oleh Ketua dan Koordinator Prodi Manajemen, para dosen, serta 200 mahasiswa semester 7 program studi S1 Manajemen. Bootcamp ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa. Narasumber utama adalah Dr. Titis Tatasari MM atau yang dikenal sebagai Coach Titis, seorang Certified Trainer BNSP dan motivator bisnis yang berkarir di Talenta Virtual Training Center. Pada sesi pertama dengan tema Fondasi World Class Leadership, mahasiswa dilatih untuk berkomunikasi secara etis, memahami perbedaan pengaruh dan posisi, serta menguji ketegasan dalam menghadapi perintah yang tidak etis. Selanjutnya, sesi kedua mengusung tema Ethical Communication at Work yang melatih mahasiswa untuk menyampaikan pesan dengan tegas, empatis, dan transparan. Melalui games kolaboratif, peserta diajarkan tentang pemilihan kata yang baik dan pembangunan personal branding untuk meningkatkan profesionalitas diri. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk bekerja dalam tim, memimpin dengan bijak, dan mengambil keputusan secara strategis. Seluruh rangkaian dilaksanakan dalam bentuk pelatihan intensif, diskusi interaktif, dan simulasi praktis yang memberikan pengalaman langsung untuk memasuki dunia kerja. Berita yang kedua, Perpustakaan Untidar gelar workshop akses dan submit artikel database jurnal internasional Willy untuk tingkatkan kualitas publikasi dosen. Dalam upaya meningkatkan akses sumber referensi ilmiah bereputasi serta mendorong publikasi internasional, Perpustakaan Universitas Tidar menyelenggarakan workshop bertajuk Akses dan Submit Artikel Database Jurnal Internasional Willy. Acara digelar di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran pada Senin 6 Oktober 2025. Workshop ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dwianto Saundaru, Marketing Manager PT Jasa Raya Tama Jaya Buana, dan Dr. Evi Widowati SKM MKes, Kepala Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi LPPM Universitas Negeri Semarang. Sebagai moderator adalah Dr. Pil Arif Budi Pratama, MPA, dosen Universitas Tidar sekaligus penulis aktif di berbagai jurnal internasional. Dalam pemaparannya, Dwijanto membahas strategi efektif mengakses database jurnal Willy. Sementara Dr. Evi Widowati berbagi pengalaman dan teknik menyusun serta mengirim artikel agar dapat lolos publikasi di jurnal-jurnal Willy. Kepala Perpustakaan Untidar Dr. Andes Hari Wahyono MPD menjelaskan bahwa workshop ini sangat penting untuk memperluas akses publikasi di kalangan dosen. Melalui kegiatan ini, dosen dorong untuk menggunakan sumber ilmiah bereputasi dan berkontribusi dalam peningkatan publikasi internasional. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dosen dari setiap program studi, serta sejumlah mahasiswa Untidar peraih penghargaan Duta Perpustakaan dan Pemustaka Teraktif. Para peserta mendapatkan pemahaman praktis tentang pemanfaatan database jurnal Willy dan strategi submission artikel ilmiah secara efektif. Melalui workshop ini, Universitas Tidar berharap akan semakin banyak dosen yang mampu memanfaatkan platform akademik internasional untuk publikasi ilmiah, serta mendukung terwujudnya visi Untidar sebagai universitas unggul, inovatif, dan berdaya saing global. Berita yang ketiga,
Universitas Tidar anugerahkan penghargaan pemustaka teraktif sebagai apresiasi dan dorong semangat literasi. Perpustakaan Universitas Tidar menganugerahkan penghargaan kepada 39 pemustaka terpilih yang aktif berkunjung dan meminjam buku baik secara fisik maupun daring melalui iUntidar. Penyerahan penghargaan dilaksanakan bersama dengan workshop Akses Jurnal Internasional Willy di Gedung Kuliah Umum Dr. H.R. Suparsono Kampus Tuguran pada Senin 6 Oktober 2025. Apresiasi ini merupakan langkah strategis Perpustakaan Universitas Tidar dalam mendorong ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan, terlebih di tengah transformasi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, literasi, dan informasi. Penghargaan pemustaka teraktif ini merupakan bukti nyata komitmen UPA Perpustakaan Untidar. Penghargaan terbagi dalam 3 kategori, yaitu mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen. Tahun 2025 ini terdiri dari 24 mahasiswa, 4 tenaga kependidikan, dan 11 dosen. Masing-masing penerima mendapatkan 5 bentuk apresiasi, yaitu plakat ucapan terima kasih, sertifikat berisi data statistik aktivasi ulang. Masing-masing penerima mendapatkan 5 bentuk apresiasi, yaitu plakat ucapan terima kasih, sertifikat berisi data statistik aktivitas pemustaka, kaos dengan pesan motivasi, botol tumbler bertuliskan quote kekinian, serta selempang. Dalam acara tersebut, Kepala Perpustakaan Untidar Dr. Andes Hari Wahyono MPD secara langsung menyematkan selempang pemustaka teraktif. Penyempatan ini menjadi simbol dukungan Untidar untuk terus menumbuhkan semangat literasi dan inspirasi. Rekor pemustaka teraktif tercatat pada peserta yang membaca selama 18,6 jam melalui aplikasi iUntidar dengan total 166 e-book terbaca, termasuk 23 e-book yang dipinjam. Sementara pemustaka dengan rekor peminjaman terbanyak berhasil meminjam hingga 83 buku, serta melakukan 188 kali kunjungan fisik ke gedung perpustakaan selama periode penilaian. Lewat penghargaan ini, Perpustakaan Untidar berharap semangat membaca dan berliterasi terus tumbuh di kalangan sivitas akademika, serta menjadi bagian dari gerakan membangun budaya akademik yang produktif dan inspiratif. Berita yang keempat, Untidar raih pendanaan Erasmus Plus perkuat kolaborasi internasional lewat program Fineforce. Universitas Tidar kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional melalui program Food Innovation and Education for Sustainable Society atau Fineforce yang diselenggarakan pada Senin 6 Oktober di ruang multimedia Kampus Tuguran. Kegiatan ini merupakan bagian dari konsorsium internasional yang didanai oleh Erasmus Plus Uni Eropa, melibatkan 7 universitas di Indonesia serta 4 mitra dari Eropa. Program Fineforce berfokus pada pengembangan dan peningkatan kurikulum studi teknologi pangan agar lebih adaptif terhadap tantangan global, khususnya dalam bidang inovasi pangan berkelanjutan. Perwakilan dari universitas luar negeri yang hadir di antaranya Profesor Jan van Impe, Monica Polanska PhD, dan Satyajit Bonsale PhD dari Leuven, Belgia. Profesor Jean Titste dari Anhalt University of Applied Science Jerman, Profesor Rui Morais dan Profesor Alcina Morais dari Catholic University of Portugal, serta Dr. Rajat Nak dari University College Dublin atau Irlandia. Dosen Program Studi Teknologi Pangan Untidar sekaligus Kepala Laboratorium Gizi, Teknologi Pangan dan Farmasi, Muhammad Iqbal Fanani Gunawan STP MSI, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerjasama universitas-universitas di Indonesia dengan mitra Eropa dalam rangka penguatan kurikulum. Muhammad Iqbal Fanani Gunawan menjelaskan bahwa Fineforce ini merupakan kegiatan konsorsium yang akan diajukan bersama Undip sebagai koordinator Indonesia ke Erasmus Plus dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulum teknologi pangan di Indonesia melalui kolaborasi dengan universitas-universitas di Eropa. Iqbal menambahkan program Fineforce akan berjalan hingga tahun 2027 dan menjadi tonggak penting bagi Untidar karena merupakan kali pertama Untidar mendapatkan pendanaan dari Erasmus+. Selain sesi diskusi kurikulum, kegiatan di Untidar juga diisi dengan pemaparan kuliah umum dari perwakilan universitas Eropa yang hadir.
Melalui program FindForce, Universitas Tidar berharap dapat memperkuat jejaring internasional, meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa, serta memperluas peluang kerjasama global di bidang pendidikan dan penelitian, khususnya dalam pengembangan inovasi pangan berkelanjutan. Berita yang kelima, ratusan siswa SMA dari Yogyakarta lakukan kunjungan studi di Universitas Tidar. Universitas Tidar digeruduk oleh 252 siswa SMA Negeri 2 Banguntapan, Bantul, dan 59 siswa SMA Sahabatku Sleman pada Rabu 9 Oktober di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran. Bukan untuk tawuran, melainkan untuk melakukan kunjungan studi guna mengenal lebih jauh dunia kampus dan lingkungan akademik Universitas Tidar. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan fasilitas, prestasi, dan suasana perkuliahan di Universitas Tidar kepada para siswa, sekaligus memberikan gambaran nyata tentang kehidupan di perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Magelang. Kepala Bagian Akademik Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Tidar, Wahyu Andrianto SAP, menyampaikan bahwa kunjungan edukatif ini merupakan wujud komitmen Untidar dalam memperluas akses informasi pendidikan tinggi. Kunjungan ini juga menjadi sarana bagi siswa untuk melihat langsung suasana akademik kampus dan potensi Magelang sebagai kota pendidikan dan wisata. Salah satu peserta, Levi dari SMA Negeri 2 Banguntapan, mengungkapkan kesan positifnya dengan antusias. Melalui kegiatan kunjungan edukatif ini, Universitas Tidar berharap dapat membuka wawasan para siswa SMA tentang dunia perkuliahan, serta menumbuhkan motivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya di Universitas Tidar. Berita yang terakhir, FKIP Universitas Tidar gelar LKM-MTD 2025, tempa mahasiswa jadi pemimpin kritis dan solutif. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sukses menyelenggarakan kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar pada Sabtu dan Minggu 11-12 Oktober 2025 di Gedung FKIP Universitas Tidar. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam bidang kepemimpinan, manajemen organisasi, dan kemampuan berpikir ilmiah secara kritis. LKM-MTD diikuti oleh mahasiswa FKIP Untidar dan diisi oleh 3 narasumber inspiratif, yaitu Dr. Erika Darmawan SSI SPD MPD, Brian Arianto Tanuwijaya, serta Muhammad Izzuddin Al-Qosam SPD. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi tentang analisis kebijakan publik dan scientific thinking. Sementara itu, hari kedua diisi dengan materi kepemimpinan dasar dan pengembangan program kerja organisasi. Tidak hanya penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan fokus group discussion, studi kasus, serta games kolaboratif untuk menumbuhkan kerjasama dan semangat kepemimpinan di antara peserta. Melalui kegiatan ini, mahasiswa FKIP Universitas Tidar diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan yang berintegritas, berpikir sistematis, serta mampu mengembangkan program kerja yang berdampak bagi organisasi kemahasiswaan. LKM-MTD FKIP 2025 menjadi wadah penting dalam menyiapkan generasi pemimpin muda yang kritis, solutif, dan siap berkontribusi bagi kemajuan kampus serta masyarakat luas. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aknan Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.